Di tengah perjalanan, Avalon melewati sebuah area yang dipenuhi dengan asteroid. Kemudian Avalon menabrak sebuah asteroid besar di hadapannya. Akibat benturan tersebut, Avalon mengalami sedikit gangguan. Sistem komputer pun mendeteksi ada beberapa malfunction pada Avalon, namun komputer dapat segera mengatasinya. Kecuali pada satu kapsul hibernasi yang tetap mengalami malfunction dan membuat orang yang ada di dalamnya tuh terbangun, yaitu seorang pria yang bernama Jim Preston. Setelah terbangun, ia disambut oleh pramugari digital yang memberikan instruksi kepadanya setelah bangun dari hibernasi. Selain itu, setiap penumpang juga memiliki gelang pengenal untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada di dalam pesawat. Sesaat setelah bangun, Jim pun mengalami pusing. Pramugari mengatakan kalau itu adalah efek dari hibernasi dan hanya berlangsung sebentar saja. Kemudian, ia menuju kamar miliknya untuk membersihkan diri. Setelah bersiap, ia diminta untuk berkumpul di sebuah ruangan bersama penumpang lainnya untuk bersosialisasi. Namun setelah ia pergi ke sana, tidak ada siapapun di sana. Jim pun mulai berkeliling untuk mencari penumpang lainnya dan ia tidak menemukan ada satu orang pun selain dirinya. Lalu Jim pun bertanya kepada pusat informasi di mana kapten berada. Ia pun diberitahu untuk pergi ke pusat navigasi jika ingin bertemu dengannya. Karena tidak punya akses, ia pun tidak bisa membuka pintu ruangan tersebut dan sepertinya di ruangan itu juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai akhirnya Jim masuk ke sebuah ruang observatorium dan komputer menjelaskan kalau Avalon akan tiba di Homestead 2 dalam waktu 90 tahun. Yang artinya saat ini tuh baru 30 tahun perjalanan sejak meninggalkan bumi. Hal tersebut membuat Jim sangat terkejut dan ia pun menyadari kalau ia bangun terlalu cepat dan parahnya hanya ia satu-satunya yang terbangun dari kapsul hibernasi. Kemudian ia pergi ke pusat komunikasi untuk mengirim sebuah pesan ke bumi mengenai situasi yang ia alami. Setelah selesai merekam pesan, ia mendapat notifikasi kalau pesannya akan sampai ke bumi dalam waktu 19 tahun. Dan ia harus menunggu selama 55 tahun untuk mendapatkan sebuah balasan. Selain harus menunggu waktu yang sangat lama, ia juga dikenai tarif $6.000 hanya untuk sebuah pesan. $6,012. Layanan kirim pesan itu memang sangat mahal karena menggunakan teknologi laser. Dari sini kita juga bisa simpulkan ya kalau Avalon itu menuju dengan kecepatan kurang lebih setengah kecepatan cahaya. Setelah itu Jim pun melanjutkan berkeliling dan ia terkejut ternyata ada seseorang selain dirinya di sebuah bar. Yang ternyata ia tuh bukan manusia melainkan sebuah robot android bernama Arthur. Jim pun mulai mengobrol dengan Arthur yang tampaknya cukup bisa diandalkan sebagai teman bicara. Keesokan harinya ia pergi ke sebuah kafetaria dan mencoba untuk memesan sebuah minuman. Nampaknya ia tidak bisa bebas memilih, karena Jim adalah seorang penumpang dari kelas bawah, jadi ia hanya bisa memesan sesuai kelasnya. Jim Preston ini adalah seorang teknisi atau ahli mesin. Ia pun segera mencari sebuah modul tentang kapsul hibernasi. Setelah mempelajari buku panduan tersebut, ia segera mengopreknya dan membuat kapsul itu kembali menyala. Namun sepertinya usahanya tidak membuahkan hasil, meski sudah menyala, kapsul hibernasi tersebut tetap tidak dapat berfungsi. Kemudian Jim kembali ke ruang navigasi dan mencoba merusak pintu tersebut dengan berbagai macam cara. Namun usahanya sia-sia saja karena pintu itu begitu kuat dan tidak mudah untuk dihancurkan. Sementara itu, sistem komputer mendeteksi ada kerusakan baru akibat dari benturan sebelumnya. Namun sistem komputer dapat segera mengatasinya untuk sementara waktu. Jim yang frustasi karena sendirian mulai ngeluh dan curhat sama Arthur. Ia mengatakan kalau ia bisa gila jika harus sendirian sepanjang hidupnya. Arthur kemudian memberi sebuah nasihat agar Jim berhenti khawatir dengan menikmati hidup semaksimal mungkin. Sesuatu hal yang tidak terpikirkan oleh Jim sebelumnya. Setelah mendengar nasihat dari Arthur, Jim membuka paksa sebuah kamar mewah dan pindah ke sana. Selain itu, ia juga bersenang-senang dan menikmati segala hiburan yang ada di dalam pesawat. Setelah sekian lama menghibur diri, tetap aja Jim merasa kesepian. Ia pun kembali mengeluh kepada Arthur. Sampai-sampai Arthur tuh pernah menolaknya memberikan sebuah minuman kepadanya. Karena ia telah menghabiskan 1436 gelas hanya untuk Jim seorang. Kemudian ia masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat baju luar angkasa yang digunakan untuk jalan-jalan keluar. Jim pun mencobanya dan di luar sana ia semakin merasa kesepian yang mendalam. Bahkan saking putus asanya, Jim sempat berpikir untuk bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke luar angkasa.
Namun karena masih memiliki akal sehat, ia pun membatalkan niatnya. Sampai akhirnya ia melihat ada seorang perempuan yang menarik perhatiannya di dalam kapsul hibernasi. Jim pun mulai mencari informasi perempuan tersebut yang ternyata bernama Aurora. Setelah melihat profil Aurora, Jim semakin tertarik kepadanya dan mulai berhayal seandainya ia bangun maka ia tidak akan merasa kesepian. Kemudian ia memiliki sebuah rencana gila, yaitu membangunkan Aurora. Setelah bolak-balik curhat ke Arthur dan menimbang-nimbang apakah ia akan membangunkan atau tidak, akhirnya Jim memutuskan untuk membangunkannya. Jim pun mulai mencukur jenggotnya karena akan bertemu dengan pujaan hatinya. Dengan bekal keahlian mekanik yang ia miliki, ia pun mengoprek kapsul tersebut dan membuat Aurora terbangun. Sebelum Aurora sadar sepenuhnya, Jim buru-buru balik ke kamar dengan dipenuhi perasaan bersalah. Setelah dirasa cukup lama, Jim pun keluar dan menemui Aurora. Aurora yang kebingungan pun bertanya kepada Jim, mengapa tidak ada orang di sini. Do you know what's going on? Sambil pura-pura bego, Jim pun memberitahu kalau yang terbangun hanya dirinya seorang dan kini bersama Aurora. Kemudian ia membawa Aurora ke ruang observasi dan perjalanan masih tersisa 89 tahun lagi. Yang artinya sudah selama 1 tahun Jim sendirian sejak ia terbangun. Aurora yang masih syok mencoba untuk mencari cara agar dapat hibernasi kembali. Jim pun memberitahu kalau segala macam cara itu udah ia lakukan dan dibutuhkan peralatan khusus untuk dapat hibernasi kembali. Ia juga bertanya kepada pusat informasi yang memberitahunya kalau kapsul hibernasi itu nggak mungkin rusak. Karena tidak mendapat jawaban yang diinginkan, Aurora memutuskan untuk beristirahat di kamarnya dan Jim pun pergi menemui Arthur agar tidak membocorkan rahasia kalau ia sudah membangunkan Aurora. Setelah sebelumnya ia mengenalkan Aurora kepada Arthur. Sementara itu, sistem komputer mendeteksi kalau kerusakan di dalam pesawat itu semakin melebar namun tidak ada tanda-tanda sinyal pemberitahuan. Ternyata Aurora ini adalah penumpang kelas atas di mana ia bisa beli sarapan enak. Berbeda dengan Jim, penumpang kelas bawah dan hanya bisa membeli menu sederhana. Karena kasihan, Aurora pun membelikan Jim sarapan yang sama dengan miliknya. Aurora juga seorang penulis. Ia pun mulai mencatat segala yang ia alami ke dalam catatan hariannya, termasuk kekhawatirannya jika harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam pesawat. Aurora kemudian mendatangi Jim dan bertanya alasannya pindah ke Homestead 2. Tentu saja Jim menjawab karena udah cukup jenuh tinggal di bumi dan ingin membangun segala sesuatunya dari awal. Selain itu, Jim adalah seorang pekerja yang disukai perusahaan sehingga mendapatkan kesempatan pergi ke sana. Hal itu berbeda jauh dengan tujuan Aurora. Menurutnya hidup itu adalah berpetualang dan ternyata si Aurora ini udah beli tiket pulang pergi. Dimana setelah sampai planet Homestead 2, ia akan tinggal di sana selama 1 tahun kemudian pulang lagi ke bumi. Yang artinya saat ia tiba di bumi nanti sudah berlangsung kurang lebih hampir 250 tahun. Jadi suatu saat nanti kalau ada teknologi yang memungkinkan manusia berhibernasi, mungkin kita bisa tidur lalu bangun di masa depan atau kapanpun yang kita mau. Untuk mengusir rasa bosan, Jim mulai mengajak Aurora menikmati semua hiburan yang ada di dalam pesawat. Dan untuk semakin menarik perhatian Aurora, Jim juga memberi Aurora sebuah miniatur gedung Chrysler yang ia buat sendiri. Alasannya itu sebenarnya ada di bagian film yang dihapus, di mana saat itu Jim dan Aurora berkenalan secara resmi saat makan bersama. Lalu Jim keceplosan kalau ia mengetahui Aurora berasal dari New York pada profil yang ia baca sebelumnya. Saat itu juga Aurora bilang kalau ia merindukan pemandangan gedung Chrysler. Setelah merasa cukup dekat dan juga yakin, Jim memberanikan diri untuk mengajak Aurora makan malam bersama. Setelah selesai, Jim mengajak Aurora untuk pergi menikmati pemandangan di luar angkasa. Karena itu, ia meminta Aurora untuk memakai baju pelindungnya. Setelah itu, mereka pun segera keluar dan menikmati apa yang ada di luar sana. Thank you. Setelah selesai, mereka pun kembali masuk ke dalam. Aurora begitu bahagia dan semakin kepincut dengan Jim, dan udah bisa ditebak mereka pun merayakan kebahagiaan dengan melakukan sesi cocok tanam bersama. Karena hanya ada mereka berdua saja, mereka juga melakukannya di sembarang tempat.
Aurora mulai bisa menerima kenyataan yang ia alami dan mulai berpikir untuk menikmati sisa hidupnya bersama Jim. Sementara itu, pesawat Avalon mulai mendekati bintang raksasa bernama Arcturus. Mereka pun segera pergi ke ruang observatorium untuk melihatnya. Arcturus merupakan sebuah bintang raksasa merah dan jaraknya juga tidak terlalu jauh, sehingga bintang ini dapat terlihat terang di bumi. Kalau kalian pengen lihat bintang ini di malam hari, kalian bisa lihat di langit sebelah utara atau barat laut, dan bintang ini tuh terlihat berkelip-kelip. Selain itu, Arcturus bergerak mendekati tata surya kita loh dengan kecepatan 122 km per detik. Dan ilmuwan memperkirakan sekitar 4.000 tahun lagi untuk sampai ke tata surya kita. Namun sekali lagi ini hanya sebuah perkiraan atau teori, karena sesuatu yang akan terjadi di masa depan itu baru sebuah prediksi. Oke, kita lanjut ke filmnya. Hari ini adalah tepat setahun Aurora bangun dari hibernasinya. Mereka pun merayakannya bersama-sama. Arthur juga mengucapkan selamat dan memberikan minuman kepada mereka dan mengatakan kalau Aurora beruntung karena Jim adalah pria yang baik. Sambil bercanda, Aurora bilang kalau Jim ini bukan cowok yang baik. Namun yang terpenting adalah tidak ada rahasia di antara mereka berdua. Arthur pun bertanya kepada Jim apa benar begitu dan Jim pun mengiyakan. Is that so? You heard the lady. Jim kemudian pergi ke kamarnya untuk mengambil sebuah cincin yang sudah ia buat sebelumnya dan hendak memberikannya kepada Aurora. Tanpa diduga, Arthur yang sebelumnya udah berjanji untuk tidak membocorkan rahasianya malah menceritakan kepada Aurora. Karena menurutnya sudah tidak perlu lagi ada rahasia di antara mereka. Arthur memberitahu kalau Jim membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai akhirnya ia memutuskan untuk membangunkan Aurora. Aurora pun menjadi terkejut, ternyata Jim udah dengan sengaja membangunkannya. Karena begitu syok dan sangat marah, Aurora mulai menjauhi Jim. Perasaannya begitu hancur mengetahui hal tersebut. Meski sebelumnya, Aurora tuh pernah melihat buku tentang kapsul hibernasi yang ia temukan di kamar Jim. Namun saat itu ia tidak menaruh curiga sama sekali. Karena saking kesalnya, Aurora mendatangi Jim yang lagi asik tidur lalu memukulinya tanpa ampun. Sebenarnya kasihan juga sama Jim, tapi ya mau gimana karena memang semua salah dia. Keesokan harinya, komputer mendeteksi kerusakan pada pesawat semakin parah dan terjadi kegagalan sistem. Setelah komputer selesai menyalakan ulang, Jim mendapat panggilan video dari Aurora. Aurora bilang seandainya di bumi mungkin saja kebersamaan mereka itu tidak akan pernah terjadi. Karena ia tidak pernah berpikir untuk melihat Jim bahkan menaruh hati kepadanya. Semua yang terjadi di sini murni karena keadaan. Meski begitu, Aurora mengakui kalau ia merasa kesepian, lalu Jim memutus panggilan tersebut. Jim begitu kasihan melihat Aurora yang begitu stres dan kesepian. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengambil sebuah tanaman lalu menanamnya. Setelah selesai, ia pun memesan kopi di tempat Arthur. Apa yang dilakukan Jim tersebut membuat Aurora yang melihatnya menjadi sedikit terhibur. Tiba-tiba pesawat mulai tidak stabil dan mengalami sistem error kembali. Mereka dikejutkan dengan keberadaan seseorang yang berada di dekat pohon yang ditanam oleh Jim. Ternyata ia adalah kapten pesawat yang juga mengalami kegagalan hibernasi. Kemudian ia pergi ke ruang navigasi dan melihat kalau pesawat masih berada di jalur yang benar. Karena tidak ada data kerusakan dalam komputer, mereka harus mengeceknya secara manual. Sang kapten juga merasa tidak sehat karena baru saja bangun dari hibernasi. Kemudian mereka berpencar untuk mengumpulkan data kerusakan, sementara kapten pergi ke ruang hibernasi untuk memeriksa kapsul mereka. Jim yang udah selesai menyusul kapten ke ruang hibernasi. Ia diberitahu kapten kapsul miliknya rusak karena chipnya terbakar. Namun ia juga mengetahui kalau kapsul milik Aurora dibuka dengan sengaja. Ia mengerti kondisi Jim, namun tetap saja perbuatannya itu tidak dibenarkan. Aurora yang sudah selesai mengumpulkan data segera memberikannya kepada kapten. Ia juga melaporkan perbuatan Jim, namun sang kapten menjelaskan kalau ia tidak bisa berbuat banyak karena hal tersebut di luar wewenangnya. Setelah itu, mereka pergi ngopi di tempat Arthur. Ini juga bagian yang dihapus dari film, namun ada fakta menarik di sini. Ternyata Avalon ini udah menjalani 5 perjalanan antar bintang dan Gus menjadi kaptennya. Dan selama itu belum pernah terjadi kerusakan semacam ini. Saat mengambil gelas minumannya, tangan Gus tiba-tiba bergetar. Melihat itu mereka pun menyarankannya untuk beristirahat. Sampai di kamar, tiba-tiba ia batuk dan mengeluarkan darah. Hal ini tuh sebenarnya disebabkan karena kapsul miliknya tidak terbuka dengan sempurna yang memungkinkan terjadi kerusakan pada organ tubuhnya.
Aurora yang gak bisa tidur memutuskan untuk berenang, namun tiba-tiba pesawat kehilangan gravitasi yang menyebabkannya terjebak di dalam air. Namun sistem komputer lagi-lagi dapat membuatnya normal kembali. Setelah kejadian itu, mereka berkumpul di ruang navigasi. Saat ini komputer sudah selesai menganalisa kerusakan pada Avalon. Kerusakan itu terjadi pada sistem utama dan sudah terjadi sejak 2 tahun lalu atau saat Avalon menabrak sebuah asteroid besar. Kemudian segala sumber daya yang ada di dalam pesawat mencoba untuk melakukan backup namun mulai kewalahan. Jika mereka tidak segera menemukan dan memperbaikinya, pesawat itu lama-lama akan hancur dan mengancam ribuan nyawa lainnya. Tiba-tiba sang kapten itu jatuh pingsan dan mereka pun membawanya ke ruang pengobatan. Komputer mendiagnosa telah terjadi kerusakan organ yang cukup parah pada kapten dan hidupnya tinggal beberapa jam lagi. How long have I got? Kemudian di ruang observatorium, kapten memberikan aksesnya kepada Jim dan meminta mereka untuk menjaga satu sama lain sebelum akhirnya meninggal. Setelah itu, mereka menuju ruang mesin utama dan mencari sumber kerusakan. Sampai akhirnya mereka menemukan reaktor komputer pesawat yang rusak tertembus oleh asteroid. Sebagai seorang teknisi, Jim meyakini pasti ada suku cadang di sekitar tempat tersebut. Setelah menemukannya, ia pun segera mengganti komponen yang rusak dengan yang baru. Namun, tanpa diduga terjadi kegagalan ruang ventilasi udara yang tidak mau terbuka. Mereka harus mendinginkan reaktor tersebut agar berfungsi dengan normal. Cara manual pun dilakukan, namun katup ventilasi tetap tidak dapat membuka. Mau nggak mau, Jim harus membukanya dari luar. Kemudian, Jim memotong sebuah pintu baja untuk berjaga-jaga dan melindunginya dari semburan panas. Setelah sampai di sana, Jim berhasil membuka katup ventilasi, namun ia harus menahannya agar dapat terus terbuka. Setelah itu, ia meminta Aurora untuk menarik tuas manual tersebut dan jangan mengkhawatirkannya. Meski khawatir, Aurora tetap melakukannya. Jika tidak, ruangan itu akan segera meledak. Dan akhirnya, reaktor itu berhasil normal kembali dan pesawat memasuki mode pemulihan. Semburan sebelumnya membuat Jim terlempar dan melayang-layang di angkasa. Ia juga tidak dapat kembali karena talinya putus. Aurora pun segera bergegas untuk menolongnya dan membawanya ke ruang pengobatan. Komputer mendeteksi kalau Jim udah meninggal. I'm sorry, the patient is dead. Namun, Aurora tidak menyerah begitu saja dan memerintahkan komputer melakukan defibrillation untuk mendenyutkan jantungnya kembali. Usahanya pun tidak sia-sia karena Jim berhasil hidup kembali. Setelah semua berjalan normal, Aurora mendadani Arthur yang sebelumnya sempat rusak. Selain itu, Jim melepas jenazah Kapten Gus ke luar angkasa sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kemudian, Jim memeriksa mesin penyembuhan yang telah menghidupkannya kembali, yang ternyata mesin itu bisa digunakan untuk hibernasi. Jim langsung memanggil Aurora dan memintanya untuk kembali melakukan hibernasi. Ia juga mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari dirinya karena ia sudah terbiasa sendirian. You'd be alone, And I'll be fine. I've been alone before. but I would never see you again. Namun, Aurora lebih memilih untuk hidup bersama Jim dan akhirnya Jim bisa memberikan sebuah cincin yang sudah ia buat sebelumnya kepada Aurora. It's beautiful. Dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia bersama sepanjang perjalanan tersebut. 88 tahun berlalu sejak kejadian itu dan orang-orang mulai terbangun dari hibernasinya. Orang-orang begitu terkejut karena pesawatnya ditumbuhi banyak tanaman, bahkan ada ayam hidup di sana. Jim dan Aurora juga membagikan kisah yang mereka alami selama perjalanan kepada mereka. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Yang pertama, terbangunnya Jim dan Aurora itu bukan tanpa sebab. Mereka sudah ditakdirkan untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang ada di dalam pesawat tersebut. Yang kedua, Aurora tidak memiliki alasan untuk membenci Jim. You took my life! Karena terbangun atau tidak, pesawat itu akan hancur jika tidak diperbaiki. Selain itu, ia juga memiliki pilihan untuk hibernasi namun lebih memilih untuk hidup bersama Jim. Oke, sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu dan sampai jumpa di next video.